سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mendatangi bilik Rasulullah SAW atas seizin beliau. Umar pun melihat bagaimana kondisi tempat tidur manusia termulia ini. Dilihat oleh Umar satu gambaran yang membuat hatinya terenyuh. Ketika aku masuk bilik Rasulullah, kata Umar, beliau tengah berbaring di atas tikar yang kasar dan aku duduk di sampingnya. Di pembaringan beliau itu hanya terdapat kain bawah dan tidak ada kain lagi selain itu. Kemudian aku lihat tikar atau kasur yang digunakan oleh Rasulullah SAW begitu kasarnya sehingga meninggalkan bekas di tubuh beliau. Hal ini diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Bagaimana dengan bantal yang beliau gunakan? Kita mendapati terkait dengan bantal yang beliau gunakan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa bantal yang dipakai Rasulullah SAW untuk tidur pada malam hari terbuat dari kulit yang diisi dengan serabut. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Bayangkan bagaimana rasanya tidur dengan beralaskan tikar yang kasar dan bantal yang terbuat daripada kulit, jauh dari kesan empuk dan lembut tentunya. Padahal beliau baginda Nabi Muhammad SAW sangat mampu untuk memiliki tempat tidur layaknya sebagaimana Kaisar Romawi dan Kisra atau raja di Persia, atau layaknya orang-orang bangsawan dan kaum yang kaya atau orang-orang yang kaya yang ada pada masanya. Namun itu tidak dilakukan beliau. Tidur, tikar dan bantal yang kasar sudah cukup sebagai teman pada waktu malam hari. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW memilih ini semua agar beliau mudah bangun malam, kemudian beribadah di waktu malam qiyamul lail. Beliau tetap melakukan itu walaupun semua dosanya baginda Nabi SAW telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kedua matanya terpejam, namun hatinya senantiasa terjaga. Beliau, baginda Nabi SAW, memilih untuk tidur beralaskan tikar yang kasar untuk mendidik umatnya dengan kesederhanaan. Beliau tidak hanya mendidik melalui ucapan, tapi beliau juga mendidik melalui perbuatan. Tentu saja, karena kasih sayang beliau tidak melarang kita sekalian untuk tidur di atas kasur dan selimut yang empuk. Hanya saja sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al-Manawi dalam Faidul Qadir, di mana dalam kitab itu disebutkan orang yang lebih besar rasa malasnya dibanding semangatnya sebaiknya tidak memperindah tempat tidurnya, karena ketika tempat tidur itu semakin indah maka dia akan semakin banyak membuatnya malas dan senantiasa tidur sehingga dia lalai daripada ketaatan kepada Allah di malam-malam hari yang seharusnya dia hadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat seorang terluput dari sholat malamnya karena terlalu nyaman akan tidurnya, terlebih dalam waktu yang lama, bukan hanya sekali dua kali, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, maka pada saat itulah kemudian dia terhalang dari mendapatkan beragam macam keutamaan dari sholat malam. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah kita mencontoh bagaimana yang sudah dilakoni oleh baginda Nabi SAW. Beliau dengan segala kelebihannya sebagai seorang Nabi dan Rasul tetap berupaya agar mampu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang beliau laksanakan dengan banyak beribadah,
malam pun demikian. Ini merupakan tanda dari sempurnanya nikmat Allah terhadap kehidupan Nabi, di mana kehidupannya senantiasa diwarnai dengan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh kehidupan Nabi, menjadi ahlul ibadah yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersedikit daripada urusan dunia kita, tapi memfokuskan kepada urusan-urusan akhirat kita. Di antaranya adalah kita menjadi ahli qiyamul lail, ahli ibadah di malam hari, ahli tahajud, ahli kebaikan yang senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi-kondisi orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.